Shalom, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengawali Sapa Malam Gembala di Senin 7 September 2020 ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat 121 yang menandakan kita sudah memasuki episode yang ke-121. Kidung Jemaat 121 judulnya adalah Dunia Kedinginan. Kaku membeku dikatakan demikian. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani sampai masa kini tidak berhenti. Diawali memang keadaan yang serba tidak nyaman, tapi kita nanti akan melihat bagian-bagian yang terus berkembang sampai pada kesudahannya melalui lagu ini. Demikian juga yang kita rasakan dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Sementara pandemi COVID-19 belum berhenti, bahkan kita dibayang-bayangi dengan resesi ekonomi. Saya pribadi juga mengalami pergumulan di tengah jemaat. Tampaknya damai itu tidak bertemu, tapi kita tahu di dalam iman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu yang semakin lama semakin indah pada waktunya. Amin. Hanya patutlah bagi kita untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk setia mendengarkan hati Tuhan melalui sapaannya. Mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut sapaan Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami boleh bersiap untuk kembali menyambut firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memampukan kami, sehingga firman-Mu menjadi firman yang memberikan semangat untuk menjalani kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah menghindarkan dari perang. Siapa yang menghindarkan dari perang? Ya tentu saja Allah, Tuhan Allah kita, yang berusaha dengan sungguh menghindarkan kita dari perang, dari peperangan. Karena perang itu bukan hal yang baik, ya, bukan hal yang sebetulnya diharapkan oleh Tuhan sebetulnya. Tapi kalau memang terpaksa, kita tahu dalam perjanjian lama banyak sekali terjadi peperangan. Tetapi kita melihat nanti Tuhan menghindarkan orang-orang Israel dari peperangan. Kita membaca Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 20. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Allah menuntun umatnya, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sesudah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang
Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Wah, itu sebuah pengharapan masa depan yang sungguh-sungguh dimiliki oleh orang bijaksana Yusuf. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari dengan setia. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Israel sejak berada di Mesir jelaslah mereka tidak terlatih dalam berperang. Kalaupun terpaksa berperang, mereka melakukan hanya dalam rangka apa? Mempertahankan apa yang mereka miliki, yaitu apa? Kawanan ternak gembalaan mereka. Itu pun musuhnya paling hanya beberapa orang, hanya segelintir gerombolan perompak. Sudahnya mereka malah kemudian dipekerjakan sebagai budak oleh bangsa Mesir. Dan itu bisa kita mengerti sebagai apa? Bahwa mereka tidak punya daya untuk melawan secara fisik. Ya, walaupun jumlahnya dikatakan semakin banyak, mengkhawatirkan orang Mesir, tetapi karena mereka tidak punya kemampuan berperang secara militer, maka tidak ada perlawanan ketika mereka, orang Israel ini, dijadikan budak. Dan bagaimana jadinya kalau baru saja mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka harus berhadapan dengan militer orang Filistin yang jelas-jelas terlatih berperang. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di fase awal ini Tuhan sangat memperhitungkan kepercayaan diri orang Israel. Ya, karena kalau mereka harus berhadapan dengan orang Filistin, militer Filistin, mereka bisa kembali ke Mesir. Nanti kita bisa melihat di mana tidak ada jalan keluar ke depan maupun ke belakang, dan di situ orang Israel belajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, langkah Tuhan supaya mereka kemudian tidak menjadi khawatir dan kemudian kembali ke Mesir, Tuhan mengambil langkah mencarikan jalan yang lebih aman. Mereka berputar, ya, tidak langsung ke Filistin supaya lebih cepat. Mereka muter. Sambil apa? Sambil Tuhan mengajarkan orang-orang Israel semakin percaya dan berserah kepada Tuhan yang menolong mereka, membimbing dan mengawal mereka. Dan hal ini menunjukkan betapa Tuhan sangat memperhatikan kemampuan orang-orang Israel. Dan demikian juga Tuhan sangat memperhatikan kemampuan saudara dalam menghadapi masalah yang ada di hadapan. Benarlah firman Tuhan yang mengatakan apa? Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13b. Kita harus memahami bahwa karena betapa setianya Tuhan kepada kita, Ia tahu kemampuan kita, sehingga kalaupun engkau diberikan kesempatan menghadapi pergumulan, masalah, tantangan, Tuhan tahu bahwa pergumulan, masalah yang diperbolehkan engkau hadapi itu tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Dia akan membangkitkan engkau lagi, memampukan engkau berjalan, menghadapi setiap tantangan di depan. Tuhan tahu dan Tuhan ingin supaya engkau keluar sebagai pemenang, saudara dan kita semua. Karena itu bersyukurlah pada Tuhan, bersandarlah pada tangan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih. Pada hari ini, malam hari ini kami diberikan kemampuan, pemahaman bahwa Engkau yang setia itu, Engkau begitu ingin menolong, menguatkan kami. Tuhan mau supaya kami tetap terus berjalan,
Meskipun di depan ada tantangan, Tuhan ingin kami terus menghadapinya. Karena Tuhan tahu setiap kekuatan dan kelemahan kami. Dan segala pencobaan yang ada di depan, ketika kami diizinkan untuk melewatinya, maka percobaan itu pastilah tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan kalaupun ternyata kami tidak kuat untuk melewatinya, justru Tuhan menambah-nambahkan dan memperlengkapi kami. Karena itu ajar kami terus bersandar kepadamu, kepada Sang Bapa yang pengasih dengan lengan yang kuat. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau, kami boleh keluar sebagai pemenang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita memperhatikan sebuah suasana yang semakin baik di dalam bait yang kedua dari Kidung Jemaat 121. Hati yang beku dalam dunia dingin, kandang cukuplah untuk mengenali halik semesta. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari bait kedua ini adalah dikatakan dalam dunia dingin kandang cukuplah. Untuk apa? Untuk mengenali halik semesta. Dan itu berarti sahabat GKI Gunung Indah, dalam setiap keadaan yang bahkan yang paling sederhana, paling jelek sekalipun yang saudara-saudara hadapi, di sana cukup bagi saudara untuk mengenali kemuliaan Allah Bapa kita. Tetap semangat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa di esok hari. Amin.